Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang pengujian web. Cuma sebelum masuk ke materi yang pengujian web ini, saya akan sedikit mengulas tentang materi di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai manajemen web. Di pertemuan keempat, teman-teman bisa dilihat di modulnya. Mungkin teman-teman juga sudah baca ya sebagian. Nah, di manajemen web ini diterangkan bagaimana kita bisa membangun sebuah website. Itu ada 3 cara. Kalau kita ingin membuat sebuah website, yang pertama kita bisa menggunakan CMS, Content Management System. Kemudian yang kedua, kita bisa membangun sebuah website menggunakan framework. Dan yang ketiga, kita bisa membangun sebuah website menggunakan bahasa pemrograman. Itu ketiga jalan bagaimana kita ingin membangun sebuah website. Nah, yang pertama dulu, kalau kita ingin membuat sebuah website menggunakan CMS, itu banyak jenisnya. Nah, biasanya teman-teman bisa cari di internet ya. Banyak sekali CMS. Bisa teman-teman download, kemudian teman-teman buat menjadi sebuah website. Di dalam CMS ini biasanya mereka menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dengan web server lokalnya itu Apache, walaupun sebenarnya masih banyak web server lokal dan bahasa pemrograman yang lain, cuman rata-rata yang sering digunakan itu biasanya menggunakan bahasa pemrogramannya Apache, kemudian bahasa pemrogramannya PHP, kemudian web servernya itu Apache, dan database-nya biasanya menggunakan MySQL untuk di CMS. Untuk jenisnya juga banyak CMS itu. Teman-teman kalau misalkan ingin membuat sebuah website untuk berita, itu berarti masuknya ke jenis CMS portal. Okay. Kalau misalkan bikin website untuk jualan, berarti CMS-nya yang e-commerce. Kalau untuk e-learning, berarti CMS-nya yang e-learning gitu ya, untuk studi. Contoh-contohnya juga banyak, Moodle atau Tutor dan sebagainya. Kemudian ada juga untuk forum ya, untuk forum diskusi. CMS untuk galeri juga, untuk personal blog yang teman-teman pernah bikin kemarin menggunakan WordPress ya, dan sudah berhasil teman-teman buat. Bagaimana membuat sebuah website menggunakan CMS untuk personal blog, yaitu menggunakan WordPress. Terus kemudian yang kedua itu menggunakan framework. Sebelumnya kan tadi kita untuk membangun website yang pertama menggunakan CMS bisa. Ada beberapa jenisnya juga. Kemudian teman-teman juga menggunakan framework bisa untuk membangun website. Nah, biasanya yang mungkin di kampus kita sendiri pelajari ya untuk framework yang digunakan untuk membangun sebuah website, biasanya framework PHP. Itu ada beberapa juga jenisnya, ada Laravel, kemudian di CodeIgniter, Symfony, Gen, Framework, dan lain sebagainya. Cuman mungkin yang teman-teman familiar dan pernah digunakan, mungkin ya pernah dipelajari di kampus, di mata kuliah yang lain, adalah menggunakan CodeIgniter. Ini merupakan salah satu jenis dari framework yang bisa teman-teman gunakan untuk membangun website. Terus untuk CSS-nya, biasanya kalau dalam framework, kita biasanya menggunakan Bootstrap. Kalau ini kan untuk struktur dari websitenya ya, framework PHP ini. Kalau ini CSS, framework CSS adalah untuk stylenya, untuk menghias, untuk membuat bagaimana website itu ditampilkan. Nah, itu juga ada beberapa jenisnya, ada Bootstrap, Gambi, Foundation, Less, Framework, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk membangun sebuah website, teman-teman bisa menggunakan bahasa pemrograman. Teman-teman bisa menggunakan bahasa pemrograman HTML, XHTML, JavaScript, CSS, dan lain sebagainya. Cuman mungkin di sini teman-teman harus memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam codingnya, karena ini full menggunakan coding. Kalau framework yang tadi kan biasanya sudah ada disediakan oleh
para developernya gitu ya, mereka sudah sudah menyediakan beberapa modul yang teman-teman bisa download, kemudian bisa diterapkan ke dalam framework teman-teman. Nah, kalau untuk bahasa pemrograman itu biasanya full teman-teman harus ngoding dari 0 sampai selesai. Itu. Dan untuk desainnya juga biasanya untuk bahasa pemrograman itu ada aplikasinya lagi. Teman-teman bisa menggunakan Adobe Photoshop, Video ColorDAW dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, itu adalah ketiga jenis dari manajemen web yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat sebuah website, yaitu menggunakan CMS, menggunakan framework, dan juga menggunakan bahasa pemrograman. Gitu. Nah, bayangkan, anggap saja sekarang teman-teman sudah membuat sebuah website. Gitu. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya itu teman-teman harus melakukan uji coba terhadap website yang teman-teman buat. Apakah websitenya itu dapat berjalan sesuai dengan keinginan gitu ya, atau tidak gitu. Nah, itu ada dalam tahap pengujian website. Nah, pengujian ini merupakan salah satu instrumen yang penting dalam pengembangan aplikasi website. Itu. Karena ini yang akan menentukan apakah web yang kita buat itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna atau tidak. Itu. Nah, tujuan dari pengujian aplikasi web ini adalah untuk menemukan kesalahan. Gitu, menemukan kesalahan ataupun error di dalam website yang kita bangun. Gitu. Nanti kalau misalkan ada kesalahan atau error itu bisa diperbaiki. Gitu kan ya. Nah, maka harus ada yang namanya pengujian terhadap web yang kita buat. Sasaran utamanya adalah untuk menemukan error. Gitu. Tetapi ya, testing ini tidak mengarah ke perbaikan kualitas walaupun errornya sudah terdeteksi dan dihilangkan. Gitu. Jadi, testing ini pure atau murni hanya untuk menemukan error saja. Jadi, kalau untuk misalkan errornya sudah ditemukan nih, nah, itu tidak ada kewajiban dalam tahapan ini untuk melakukan perbaikan kualitas dari website itu sendiri. Itu nanti ada tahapan yang lainnya lagi dalam pengembangan aplikasi web ini. Cuman, kalau misalkan teman-teman sedang melakukan testing dan tidak menemukan sebuah kesalahan gitu ya, itu ada penamaan dinamakan dengan off time. Atau buang-buang waktu gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Itu. Oke, jadi pengujian web ini adalah untuk menemukan error gitu ya. Cuman saat sudah menemukan error itu tidak ada mengarah ke perbaikan kualitas. Jadi hanya untuk menemukan errornya saja dalam pengujian web ini. Nah, dalam sebuah level testing itu ada sekitar 5, sebenarnya ada 5 tahapan yang bisa teman-teman lalui dalam pengujian web ini. Yang pertama adalah unit test. Unit test ini adalah pengujian terkecil dari sebuah website. Jadi pas teman-teman membuat sebuah website menggunakan hosting itu kan pasti nantinya ada, kalau misalkan berbasis objek kan suka ada modul, ada kelas gitu ya. Nah, dalam unit test ini si modul dan si kelas-kelas tersebut akan dilakukan pengujian. Gitu, apakah modul yang kita buat itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, dengan hal-hal kecil seperti itu dinamakan dengan unit test. Kemudian kalau misalkan si modul-modul itu dapat berjalan dengan baik, maka akan lanjut ke tes selanjutnya, yaitu integration test. Nah, di mana si integration test ini adalah menguji atau mengevaluasi apakah si modul-modul yang tadi atau unit-unit terkecil tadi dapat bekerja atau dapat saling berintegrasi satu modul dengan modul yang lainnya sehingga dapat bekerja dengan baik. Gitu. Jadi unit-unit yang tadi atau modul-modul yang tadi kan dilakukan integritas antara modul satu dengan modul yang lainnya. Kalau dia berjalan dengan baik, berarti tes yang integritas ini dapat dilalui dengan baik. Seperti itu. Nah, kalau sudah, unit tes sudah selesai, kemudian lanjut ke integritas. Integritas juga berhasil.
Nah, selanjutnya adalah melakukan tes terhadap sistemnya atau sistem tes. Nah, sistem tes ini dilakukan setelah websitenya telah berhasil dibuat gitu. Nanti akan ada sebuah tim khusus yang melakukan quality control terhadap web yang kita buat itu dengan melakukan tes sistem gitu. Jadi keseluruhan dari websitenya itu akan diuji coba gitu. Itu dilakukan oleh tim profesionalnya, biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah melewati tahap yang ini ya, yang ketiga ini, yang sistem tes ini, keseluruhan webnya sudah diuji coba oleh ahlinya dan ternyata bagus. Kemudian masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu acceptance test, yaitu apakah si sistem yang kita buat dapat diterima oleh user atau tidak, gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman sistem informasi gitu ya, mereka suka bikin skripsi menggunakan metode Dillon-McLean seperti itu, ataupun misal menggunakan metode TAM. Nah, itu ada salah satu metode untuk melakukan tes ini, tes yang kelima itu, yaitu tes penerimaan atau acceptance test, di mana si sistem ini apakah dapat diterima oleh usernya, end user atau tidak. Seperti itu. Gitu. Jadi ada beberapa tes ya, ada 5 tadi. Yang pertama unit, tiap modul-modulnya itu akan dites satu persatu. Kalau berhasil, maka si modul-modul tersebut akan masuk ke integritas tes, di mana apakah modul-modul yang kita buat dapat saling bekerja sama dan saling terhubung antara satu modul dengan modul yang lainnya. Kalau berhasil semuanya, maka akan masuk ke tahapan tes yang ketiga, yaitu tes seluruh web yang kita buat oleh staf ahlinya. Dan kalau sudah berhasil juga, maka akan dilakukan tes oleh end usernya. Apakah web yang kita buat dapat diterima atau tidak oleh pengguna akhir. Seperti itu. Nah, kalau untuk beta test ini tesnya informal. Jadi biasanya ya tesnya sesuai dengan misalkan ada kesalahan, jadi maksudnya tidak masuk ke yang kelima tadi gitu, beta test itu. Jadi ya kalau kita lagi pakai terus misalkan pengen coba apakah error atau tidak gitu, itu jadi dinamakan dengan beta test kayak gitu. Jadi uji coba seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pengujian situs web ini dapat dilakukan di dua tempat ya, yaitu yang pertama di localhost dan yang kedua itu di internet. Jadi kalau di localhost itu berarti kita belum menghosting si website tersebut di situs internet. Kalau localhost itu kayak Apache, itu kan web server localhost ya. Jadi teman-teman tidak perlu tersambung ke internet untuk bisa menjalankan web yang teman-teman buat. Gitu, kayak SAM, Apache itu kan localhost, webnya, web servernya lokal. Nah, kalau di internet berarti teman-teman sudah menghosting website yang teman-teman buat sehingga bisa diakses oleh orang lain yang terhubung dengan internet. Tuh. Nah, yang pertama pengujian di localhost dulu nih. Pengujian di localhost sebenarnya ada banyak. Ini hanya bagian-bagiannya saja atau beberapa bagian dari sekian banyaknya pengujian yang bisa dilakukan terhadap web yang kita buat. Itu kalau tadi kan kalau yang 6 tadi, yang 5 tadi, yang 5 yang 6 ya. Tadi itu level dari testingnya, jadi berurutan dari mulai unit, kemudian integritas, kemudian yang keempat itu sistem dan penerimaannya. Itu kan level atau tingkatan dari pengujian sebuah sistem web, sebuah website gitu. Nah, kalau ini adalah bagian-bagian dari pengujiannya tersebut. Gitu, misalnya tadi di sistem tes itu berisi dari ini semua gitu. Sebagiannya dari ini semua. Mulai dari usability, kemudian sistem navigasi, graphic design, content, compatibility, loading time, functional, accessibility, dan juga interaktif. Oke, kita coba satu-satu. Yang pertama itu pengujian dari usability. Itu parameternya ada beberapa, yaitu yang pertama kemudahan
di mana website itu dapat dipelajari, kemudian efisiensi penggunaan, mudah untuk diingat, apakah situs memiliki kesalahan, kepuasan pengguna akan website. Jadi usability ini adalah lebih ke user dalam menggunakan websitenya, apakah mudah digunakan atau tidak, kayak gitu. Kemudian yang kedua itu struktur navigasinya. Struktur navigasi itu berarti ini ada beberapa parameternya, yaitu apakah navigasinya itu mudah dipelajari, kemudian apakah konsisten gitu ya navigasinya, kemungkinan ada feedbacknya, kemudian ada alternatif. Contohnya seperti ini, misalkan ini ya, halaman utama dari bsi.ac.id. Nah, di struktur navigasi ini kan berarti kita bisa masuk ke navigasi apapun gitu. Misalnya kita ingin masuk ke PMB ini, pmb.bsi.ac.id. Nah, kita lihat yang ini ya. Kita lihat yang ini. Ini untuk struktur navigasinya. Misalkan di pmb.bsi.ac.id di sini kita bisa masuk ke beberapa halaman lainnya gitu ya. Misalkan ini kan halaman utamanya atau berandanya gitu. Ini ada konten-konten di dalamnya. Kemudian kita bisa juga masuk tentang ke pmb.bsi.id, atau misalkan kita pengen download brosur atau yang lainnya gitu, misalkan di sini. Terus kalau kita pengen balik lagi ke home, kita balik lagi ke klik yang atas. Ini kan adalah struktur dari navigasi web pmb.bsi.ac.id ini. Nah, ini apakah mudah dalam kita mengingat dari struktur navigasinya, apakah mudah dipelajari atau tidak gitu kayak yang tadi kan, dan apakah konsisten atau tidak. Ini adalah pengujian dari struktur navigasinya. Karena kan kita membuat website itu untuk end user ya, di mana end user itu tidak semuanya bisa paham terhadap teknologi itu. Kalau di sini website gitu, tidak semua orang bisa mengerti atau memahami dari website mereka. Jadi apa yang kita sajikan harus bisa mudah digunakan oleh mereka, itu mudah dipahami dan mudah digunakannya. Lalu selanjutnya adalah pengujian dari graphic design. Nah, pengujian graphic design ini ada beberapa parameter juga yang digunakan, mulai dari penggunaan format gambarnya seperti apa, kemudian komposisi warnanya gitu ya, layout grafiknya kayak gimana, kemudian jenis hurufnya, ketebalan hurufnya gitu, lalu size-nya seperti apa, kemudian penggunaan grafiknya, penggunaan animasi dan sebagainya. Contohnya misalkan seperti ini dalam pengujian graphic design. Kalau teman-teman mungkin pernah mengunjungi sebuah website belajar online nih, misalnya seperti ini. Teman-teman kan bisa lebih mudah untuk memahami website ini kan. Berarti di sini ini adalah bagian untuk produknya. Jadi teman-teman bisa melihat jenis-jenis dari produk yang dijual di website ini gitu. Ini adalah beberapa menu yang bisa teman-teman klik untuk mencari berdasarkan kategori-kategori tertentu. Nah, sekarang bandingkan jika teman-teman masuk ke dalam website yang seperti ini. Ya, saya perbesar dulu. Nah, ini kan teman-teman agak sulit untuk mencerna ya. Ini website untuk apa? Kemudian struktur navigasi seperti apa? Ini kacau banget untuk graphic desainnya. Jadi, biasanya orang malas untuk masuk lagi ke website seperti ini, kayak gitu. Ini adalah dari sisi graphic design, jadi visual. Karena kan orang melihatnya sebelum ke tulisan, biasanya mereka melihat ke visual terlebih dahulu. Gitu, apakah enak dilihat atau tidak. Itu mulai dari warna, jenis font grafik, dan lain sebagainya. Tuh. Lalu pengujian konten. Nah, konten ini juga sangat berpengaruh terhadap web yang kita buat. Tujuan kita membuat website itu kan pasti ada maksudnya. Kita bikin website untuk apa? Misalnya kita bikin website untuk personal branding gitu. Atau misalkan kita website untuk jualan, atau misalkan kita bikin website untuk tips-tips kayak gitu, kayak learning dan lain sebagainya. Itu kan berarti tujuan dari kita membuat website. Nah, untuk berdasarkan tujuan tersebut gitu ya, berdasarkan tujuan tersebut pasti ada konten-konten yang bisa kita create atau kita buat gitu. Nah, ya, konten yang kita buat itu harus sesuai dengan target yang kita usung gitu. Misalnya tadi
website dari bsi.ac.id di sini. Ini kan website ini adalah untuk merepresentasikan brand dari Bina Sarana Informatika. Gitu. Itu ada apa aja? Misalnya di sini bahwa di BSI itu ada yang namanya BEC. BSI itu ada yang namanya BCC. Kemudian ada bintang sekolah. Terus karena BSI ini adalah sebuah perguruan tinggi, pasti di sini ada legalitasnya, yaitu akreditasinya kayak gitu. Terus di sini ada tentu penerimaan mahasiswa baru, ini berita-berita tentang BSI gitu. Lalu ada tempat registrasi ijazah, buku wisuda, nanti teman-teman bisa masuk ke ruang mahasiswa, ruang alumni, dan juga ruang karyawan dan lain sebagainya. Ini adalah konten-konten yang dimuat di dalam halaman web yang dibuat oleh developernya gitu. Nah, apakah ini sesuai dengan tujuannya atau tidak? Kayak gitu. Jadi kalau kita teman-teman bikin website itu harus sesuai dengan tujuan teman-teman bikin website itu untuk apa. Jadi jangan sampai teman-teman bikin website tapi kontennya ngarang atau bisa memasukkan konten apa aja gitu. Jadi tidak relevan atas website yang kita buat dengan tujuan yang kita inginkan kayak gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman bikin website tentang galeri gitu, misalkan portofolio teman-teman, atau misalkan tentang gambar-gambar gambar pemandangan. Kalau misalkan itu diambil dari website orang, sebenarnya teman-teman harus memasukkan referensi dan sumber gambar atau tulisan itu berada. Kalau misalkan teman-teman merepost sebuah konten artikel orang, maka itu harus ada izin dari yang berwenang terlebih dahulu gitu. Jadi masalah konten ini juga harusnya ada bahasan khusus seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengujian compatibility. Ini adalah apakah website yang kita buat itu kompatibel dengan berbagai jenis web browser yang ada saat ini gitu. Jadi kan web yang kita buat itu tidak hanya digunakan dalam satu perangkat saja, tidak hanya digunakan dalam satu web browser saja. Itu bisa saja orang yang membuka itu dia mungkin si A bukanya lewat laptop dengan resolusinya sekian, si B membuka website yang kita buat lewat smartphone kayak gitu. Kemudian si A dia bukanya lewat Mozilla, si B bukanya lewat Internet Explorer, si D bukanya lewat Edge browser gitu. Itu kan beberapa jenis web browser yang berbeda. Nah, kita sebisa mungkin kalau membuat website itu harus kompatibel dengan segala jenis media yang digunakan oleh user dalam mengakses web yang kita buat. Kayak gitu. Itu adalah kompatibilitas dari website yang kita buat kayak gitu. Jadi itu juga harus melakukan tahap pengujian terlebih dahulu. Apakah kompatibel atau tidak. Juga kalau misalkan tidak kompatibel atau misalkan harus ada plugin yang diinstal, misalnya seperti BSI yang tadi ini kan ada menu slide gambar seperti ini ya. Ini kemudian ada animasi seperti ini. Lalu ada grafik kunjungan seperti ini. Ini kan pasti harus menggunakan beberapa plugin di dalamnya. Kalau misalkan seperti ini, mungkin salah satunya adalah Flash Player. Nah, apakah plugin Flash Player dapat diinstal atau didapatkan dengan mudah atau tidak? Kayak gitu. Apakah Flash Player tersebut juga kompatibel atau tidak dengan web browser yang digunakan oleh si user akhirnya? Kayak itu juga. Lalu selanjutnya adalah pengujian loading time. Loading time ini adalah untuk melihat respon atau kecepatan akses dari web yang kita buat. Biasanya semakin banyak gambar atau semakin banyak video yang dimuat di dalam web tersebut itu akan semakin besar waktu dari responnya atau loading time-nya. Contohnya misalkan loading time itu kayak gini. Misalnya di sini ada kita mau masuk ke pmb.bsi.ac.id, saat kita klik, nah ini kan loading time ya. Bagaimana si waktu ini membuka halaman dari pmb.bsi.ac.id. Walaupun sebenarnya banyak faktor di dalamnya, tidak hanya soal pembuatan gambar atau pembuatan konten di dalam web tersebut, tapi juga tergantung dari jaringan yang kita gunakan apa bagus atau tidak. Namun di balik itu semua, tetap saja kita harus mencoba. Makanya di sini dikatakan
untuk melakukan pengujian loading time, kita harus sebaiknya menggunakan kecepatan akses terlambat. Kenapa? Karena saat kita menggunakan akses terlambat, apakah si user ini masih bisa masih bisa bertoleransi gitu ya, memberikan toleransi terhadap lamanya waktu pengaksesan tersebut. Kalau misalnya dia masih sabar dan masih mau menggunakan, berarti itu masih baik-baik saja. Maka itu, karena kan pas nanti di-upload, di hosting, nggak mungkin website yang kita buat itu waktu responnya adalah menggunakan waktu yang paling lambat, pasti menggunakan waktu yang tercepat. Nah, kalau yang paling lambat saja bisa ditolerir, berarti yang cepat pasti lebih baik diterima oleh si usernya. Gitu. Terus selanjutnya adalah pengujian functionality. Gitu. Ini dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi dari web yang kita buat. Gitu. Apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau misalkan ada yang tidak baik, misalnya kita ngakses PMB ini gitu ya, terus kemudian malah terjadi error atau situs tidak ditemukan, berarti itu kan fungsinya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Maka harus dilakukan perbaikan terhadap web yang dibuat tersebut. Lalu accessibility, pengujian accessibility. Ini untuk memastikan bahwa situs dapat diakses dengan baik oleh pengguna, gitu ya, termasuk orang-orang cacat. Cacat itu beragam ya. Maksudnya ya kekurangan di dalam diri manusia itu kan beragam. Ada orang yang mungkin buta warna, buta huruf gitu. Sebisa mungkin kalau misalkan tujuan kita membuat website digunakan oleh siapa. Kalau misalkan di dalam itu ada orang cacat, maka harus disesuaikan dengan si usernya tersebut. Gitu. Misalnya untuk orang yang buta warna, maka berarti kita harus menambahkan keterangan, misalkan di dalam gambar harus ada tulisan. Kalau dia tidak bisa membaca warna seperti itu, misalkan kayak ini kan PMB.UBS ini kan ada namanya, kemudian ada gambarnya. Ini kan lebih mempertegas ya, mempertegas bahwa ini adalah link untuk menuju ke penerimaan mahasiswa baru atau pendaftaran mahasiswa baru. Gitu. Jadi web yang kita buat harus bisa diakses dan bisa digunakan dan dimengerti oleh si user yang memakai web yang kita buat ini. Itu makanya harus membuat perencanaan yang tidak tergesa-gesa. Itu dalam pengembangan, pengujian, dan juga untuk evaluasinya. Lalu pengujian interactivity gitu. Jadi dasar interaktivitas adalah hyperlink dan mekanisme feedback, pastikan bahwa keduanya dapat berfungsi dengan baik. Ini adalah aktivitas dari web yang dibuat gitu. Aktivitasnya seperti apa? Itu harus baik gitu ya, antara interaksi antara si user dan juga si komputernya. Gitu. Harus terjadi saling terjadi interaksi yang baik gitu. Jadi saling bisa memberikan kebutuhannya masing-masing. Misalnya di sini teman-teman ingin membuka suatu situs sesuai dengan kebutuhan teman-teman, maka komputer juga dapat memberikan akses yang baik terhadap si usernya. Itu. Nah, itu tadi adalah beberapa pengujian secara localhost atau secara web lokal. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengujian di internet, di mana web yang kita buat sudah di-hosting ke internet. Itu. Nah, ini ada beberapa pengujiannya. Yang pertama itu melakukan validasi HTML dan XHTML. HTML dan XHTML sebenarnya sama saja. Hanya saja XHTML ini adalah turunan dari HTML, atau artinya pembaharuan dari HTML, di mana XHTML ini aturan penulisan sintaksnya lebih ketat. Kalau mungkin teman-teman pernah belajar bahasa pemrograman HTML, kalau kita membuat beberapa tag kan harus dikurung, tag pembuka, ada tag penutup. Kemudian ada beberapa tag yang nggak perlu ditutup gitu kan, misalkan kita bikin paragraf dalam kurung si coupe, biasanya nggak perlu ditutup juga masih berjalan dengan baik kalau dalam HTML. Nah, tidak dengan XHTML. Kalau XHTML, kalau udah dibuka harus ditutup. Itu juga kalau dalam XHTML itu saat kita
merepresentasikan sintaknya itu di headnya itu harus ditentukan tipe datanya apa. Kalau misalnya gitu sih, ada beberapa gitu ya perbedaannya. Pokoknya ini lebih ketat dalam penulisan sintaknya, dan ini adalah turunan dari HTML. Tuh. Kemudian validasi CSS gitu. Dan yang terakhir adalah validasi accessibility, sama seperti yang tadi sebenarnya, sama saja. Dan untuk pengujian internet ini ada beberapa tool yang bisa digunakan. Teman-teman bisa mengunjungi websitenya. Kalau misalkan nanti teman-teman ingin menguji web yang teman-teman buat secara online, ini ada beberapa. Yang pertama ada Webload, gitu ya. Kemudian ada Loadrunner, ada Apache JMeter, dan Sahi, Watir, dan lain sebagainya. Itu masih banyak sebenarnya situs-situs yang menyediakan untuk melakukan pengujian web. Kayak itu tinggal teman-teman coba aja yang menurut teman-teman baik yang mana, bisa teman-teman coba untuk lakukan pengujian web yang teman-teman buat gitu. Jadi pengujian web ini adalah sangat penting karena ini menentukan apakah web yang kita buat ini kualitasnya baik atau tidak. Dan kalau misalkan ada kesalahan berarti harus bisa diperbaiki, karena tujuan dari web testing adalah untuk melihat apakah ada error atau tidak gitu kan. Kita nggak bisa pede gitu-gitu aja ya bahwa web yang kita buat itu perfect, sempurna. Pasti ada masalah, makanya kenapa harus ada maintenance gitu ya. Itu adalah untuk terus merawat web yang kita buat supaya tidak terjadi masalah gitu. Dan supaya kita juga punya pemetaan seperti apa web yang kita buat. Kalau misalkan pernah terjadi error di satu aspek, berarti kita harus menaruh perhatian di sana dan berperbaiki dalam aspek tersebut. Kayak gitu. Itu adalah beberapa pembahasan tentang pengujian web. Tadi ada dua caranya ya. Ada bisa dilakukan secara offline di local web hosting dan secara online pengujiannya. Kemudian untuk levelnya nanti ada mulai dari unit testing, kemudian integritas testing, lalu sistem testing, dan accept testing. Kemudian untuk pengujian juga ada banyak sekali gitu ya. Ada beberapa tadi yang sudah kita bahas. Yang kita bahas ada 9, walaupun sebenarnya mungkin lebih dari 10, 20, masih banyak sebenarnya pengujian yang bisa dilakukan terhadap web yang dibuat ini gitu. Untuk referensi yang lainnya teman-teman bisa cari ya sumber-sumber yang lain tentang testing ini, dan teman-teman bisa coba atau pelajari dan juga bisa dipraktekkan supaya lebih paham seperti apa dalam mengelola sebuah website. Oke, seperti itu.